Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali perkuliahan kita untuk mata kuliah gelombang dan optik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan senantiasa melindungi kita dari wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang gelombang berjalan, yakni gelombang yang amplitudonya konstan atau tetap. Artinya bahwa titik-titik di dalam ruang yang dilewati oleh gelombang berjalan pada sembarang posisi memiliki simpangan terjauh atau amplitudo yang sama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner, yakni gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Kalau setiap titik dalam medium yang dirambati oleh gelombang berjalan memiliki simpangan terjauh atau amplitudo yang konstan, maka pada gelombang stasioner, titik-titik yang dirambati gelombang ini memiliki amplitudo yang tidak sama. Ada yang sama dan ada yang tidak. Nah, nanti akan kita bahas di mana posisi yang memiliki amplitudo yang sama dan di mana yang amplitudonya berbeda. Nah, maka karena setiap titik dalam medium yang dirambati oleh gelombang stasioner memiliki amplitudo yang tidak sama, maka kita katakan gelombang stasioner ini memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Gelombang stasioner ini terbentuk dari superposisi dua gelombang berjalan. Namun, tidak sembarangan gelombang berjalan, tapi kedua gelombang berjalan ini harus memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang dari kedua gelombang tersebut harus sama, namun arahnya berlawanan. Nah, ini syarat kedua gelombang tersebut agar bisa membentuk sebuah gelombang stasioner. Nah, untuk memahami bagaimana proses pembentukan gelombang stasioner, kita perhatikan video animasi ini ya. Kita coba. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Terdapat dua buah gelombang berjalan. Yang satunya adalah gelombang biru. Gelombang ini merambat ke arah kiri. Yang satunya adalah gelombang hijau. Gelombang berjalan ini merambat ke arah kanan. Nah, kedua gelombang ini, gelombang biru dan gelombang hijau, mengalami superposisi atau perpaduan. Sehingga superposisi antara kedua gelombang ini menghasilkan gelombang stasioner yang ditunjukkan oleh gelombang yang berwarna merah. Jadi gelombang stasioner ini gelombang yang berwarna merah. Prinsip superposisi menyatakan bahwa simpangan total pada suatu titik dengan posisi tertentu merupakan jumlahan dari simpangan yang disebabkan oleh masing-masing gelombang. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dulu ya. Kita coba lihat bagaimana proses pembentukan gelombang dengan menggunakan prinsip superposisi. Nah, misalnya seperti ini, kita pause dulu. Nah, bagaimana pemahaman tentang prinsip superposisi? Pertama, kita lihat dua buah titik ini ya, yakni titik A dan titik B. Pertama, kita lihat dulu titik A. Nah, kita akan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari simpangan total di titik A dan titik B. Berdasarkan prinsip superposisi, maka simpangan total di titik A merupakan jumlahan dari simpangan yang disebabkan oleh gelombang hijau dan gelombang biru. Nah, kita akan coba pahami prinsip ini. Nah, misalkan di titik A, simpangan yang disebabkan oleh gelombang biru adalah ke bawah di titik A ini, pada posisi ini. Nah, simpangan yang disebabkan oleh gelombang hijau adalah ke atas. Kalau kita jumlahkan kedua simpangannya, yang ke atas kita anggap sebagai positif dan jaraknya besar seperti ini ya. Kemudian yang ke bawah negatif, jaraknya kecil seperti ini. Nah, maka ketika kita jumlah, tentu yang menang adalah
yang positif. Sehingga jumlahan dari keduanya ini adalah positif. Positif arahnya ke atas. Nah, makanya di titik A ini, simpangan yang ditujukan oleh gelombang stasioner adalah ke atas. Sebagaimana yang ditujukan oleh gelombang berwarna merah. Posisinya di atas. Nah, kita lihat lagi simpangan total di titik B. Pada titik B ini, simpangan yang disebabkan oleh gelombang biru, nah bisa kita lihat ya, ini simpangannya 0 ini ya, tidak ada simpangannya. Nah, simpangan yang disebabkan oleh gelombang hijau adalah ke bawah. Nah, besarnya seperti ini. Maka kalau dijumlah berarti simpangan totalnya adalah ke bawah. Nah, sebagaimana yang diperlihatkan oleh gelombang berwarna merah, simpangannya ke arah bawah. Demikian pula untuk titik-titik yang lainnya. Nah, titik-titik yang lainnya juga seperti itu caranya. Dijumlahkan antara simpangan yang disebabkan oleh gelombang biru dan gelombang hijau. Resultannya ke arah mana? Tentu resultannya menuju ke arah simpangan yang lebih besar. Nah, sehingga dari jumlahan-jumlahan tersebut, maka terbentuklah gelombang stasioner seperti ini, yang ditujukan oleh gelombang berwarna merah. Nah, seperti itu pemahaman tentang prinsip superposisi. Kita lanjutkan kembali animasinya. Gelombang stasioner ini memiliki pola yang berbeda dengan gelombang berjalan. Nah, kalau kita lihat ya, dari sisi arah rambatannya, gelombang stasioner ini tidak merambat ke arah manapun. Bisa kita lihat ya, kalau gelombang berjalan, gelombang biru dan gelombang hijau, dia terlihat arah rambatannya. Gelombang biru merambat ke arah kiri, gelombang hijau merambat ke arah kanan. Nah, sementara kalau gelombang merah, yakni gelombang stasioner ini, dia tidak terlihat merambat ke arah manapun. Dia hanya berosilasi di tempat saja. Karena gelombang stasioner ini hanya berosilasi di tempat saja, maka gelombang stasioner ini disebut juga sebagai gelombang berdiri atau standing wave. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gelombang stasioner ini memiliki simpangan yang berubah dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Dan simpangan maksimum pada tiap titik berbeda antara satu sama lain. Sesuai dengan definisinya, gelombang stasioner ini memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Artinya, tiap titik pada posisi tertentu memiliki amplitudo yang berbeda satu sama lain. Kita coba lihat. Nah, dari sini kita bisa lihat simpangan dari tiap titik pada gelombang stasioner berubah dari 0 ketika posisinya lurus seperti ini dan maksimum ketika simpangannya maksimum seperti ini. Kita coba skip. Simpangan minimum terjadi ketika gelombang stasioner berbentuk lurus seperti ini. Di posisi manapun, gelombang stasioner memiliki simpangan yang minimum atau 0. Simpangan yang minimum ini terjadi ketika kedua gelombang, gelombang hijau dan gelombang biru, memiliki fase yang berlawanan. Fase yang berlawanan maksudnya gimana? Fase yang berlawanan maksudnya adalah pada sembarang posisi tertentu, arah simpangannya selalu berlawanan. Nah, misal ketika kita lihat pada titik ini, pada posisi ini. Nah, gelombang biru ke atas, gelombang hijau ke bawah. Nah, sama juga pada titik-titik yang lain. Di sini, misalnya, gelombang biru ke bawah, gelombang hijau ke atas. Atau mudahnya adalah bentuk atau pola dari kedua gelombang selalu berlawanan. Gelombang biru membentuk bukit, sementara gelombang hijau membentuk lembah untuk tiap-tiap posisi atau daerah tertentu.
Nah, ini maksudnya berlawanan fase. Pada saat ini kita katakan kedua gelombang, gelombang biru dan gelombang hijau, mengalami interferensi minimum karena menghasilkan simpangan yang minimum yang bernilai 0. Sekarang kita lihat, titik-titik dari gelombang stasioner ini akan memiliki simpangan maksimum atau amplitudo pada saat ini. Ini saat gelombang stasioner memiliki simpangan yang maksimum. Bisa dilihat, simpangan di tiap titik memiliki nilai maksimum. Simpangan maksimum ini terjadi ketika kedua gelombang memiliki fase yang sama. Fase yang sama maksudnya gimana? Fase yang sama maksudnya adalah pada suatu titik dengan posisi tertentu, kedua gelombang memiliki simpangan yang sama. Nah, maksudnya bisa kita lihat di sini, pada titik ini misalnya, gelombang biru menghasilkan simpangan ke arah atas, gelombang hijau juga ke atas. Nah, tapi di sini tidak kelihatan ya gelombang hijaunya karena gelombang hijau berimpit dan berada di belakang gelombang biru. Namun ini simpangannya sama-sama ke atas. Di titik manapun seperti itu. Kalau gelombang hijau ke atas, gelombang biru juga ke atas. Jadi sama, itu maksudnya sefase. Atau mudahnya adalah pada suatu daerah tertentu, kedua gelombang membentuk pola yang sama. Di daerah sini misalnya, gelombang biru membentuk lembah, gelombang hijau juga membentuk lembah. Itu maksudnya sefase. Jadi pada saat kedua gelombang memiliki fase yang sama seperti ini, simpangan dari tiap titik pada sembarang posisi memiliki nilai maksimum. Namun pada gelombang stasioner, ada titik-titik yang amplitudonya selalu 0. Bisa kita lihat di sini, titik di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya, nilai amplitudonya selalu 0. Nah, titik-titik yang nilai amplitudonya 0 kita sebut sebagai titik simpul atau node. Nah, sementara ada titik-titik yang amplitudonya selalu maksimum. Misal di titik ini, amplitudonya maksimum seperti ini. Kemudian di titik sini, amplitudonya maksimum. Di titik ini juga maksimum. Titik ini juga maksimum. Nah, titik-titik yang memiliki amplitudo yang maksimum seperti ini kita sebut sebagai titik perut atau antinode. Jadi pada gelombang stasioner ada yang amplitudonya 0 disebut sebagai simpul, ada yang amplitudonya maksimum disebut sebagai perut. Berbeda dengan gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan tidak ada titik yang memiliki amplitudo yang 0. Tiap titik pada gelombang berjalan selalu memiliki amplitudo yang sama. Dan yang perlu kita pahami adalah amplitudo maksimum dari gelombang stasioner nilainya adalah jumlahan dari amplitudo kedua gelombang berjalan. Nah, sehingga kalau gelombang berjalan punya amplitudo yang sama seperti ini, nah, maka gelombang stasioner amplitudo maksimumnya adalah 2 kali dari amplitudo salah satu kedua gelombang berjalan. Nah, kalau gelombang berjalan amplitudonya A, maka gelombang stasioner ini memiliki amplitudo maksimum 2A. Untuk lebih jelasnya terkait amplitudo ini, nanti akan kita lihat pada pembahasan materi tentang rumus dari gelombang stasioner. Baik pada ujung terikat atau tetap maupun ujung bebas. Nanti akan kita lihat pembahasannya. Itu yang kedua. Jadi gelombang stasioner amplitudonya berubah-ubah, tapi ada titik-titik yang amplitudonya 0 disebut sebagai simpul, ada titik-titik yang amplitudonya maksimum disebut sebagai perut. Ini yang kedua. Yang ketiga, pada gelombang stasioner, titik-titik yang berada di antara dua titik simpul yang saling berdekatan, misalkan di titik ini dan titik ini,
selalu memiliki fase yang sama. Ingat kembali pemahaman tentang fase tadi, mudahnya adalah arah gerakannya selalu sama. Nah, bisa kita coba kembali video animasinya. Nah, dari sini bisa kita lihat titik-titik di antara kedua titik simpul ini arah. Nah, sekarang bisa kita lihat titik-titik di antara kedua titik simpul ini arah simpangannya selalu sama. Nah, titik-titiknya selalu merambat sama-sama ke bawah, kemudian sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah, dan seterusnya. Artinya, tiap waktunya, pada sembarang waktu, arah simpangannya selalu sama. Nah, sehingga kita katakan titik-titik yang berada di antara dua titik simpul yang berdekatan, ini memiliki fase yang sama. Nah, hal ini berbeda dengan gelombang berjalan. Pada gelombang berjalan, titik-titik yang berdekatan memiliki fase yang berbeda, sebagaimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi itu beberapa hal yang membedakan antara gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Mudah-mudahan konsep dasar dari gelombang stasioner ini bisa Anda pahami. Untuk materi berikutnya, nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.